Hadis yang ke-20 tentang al-baghyu. Baghyu itu penyimpangan-penyimpangan, kezaliman-kezaliman, huru-hara menjelang hari kiamat. Dalam hadis ini mau diingatkan pentingnya kita serius beragama. Karena di akhir zaman tuh fitnah luar biasa. Kalau kita nggak serius, rusak kita, hancur kita. Baik agama kita, karena penyimpangan makin terbuka, puncaknya munculnya dajjal. Yang kedua juga fitnah dunia, sehingga terjadi pembunuhan-pembunuhan, huru-hara, kerusakan-kerusakan. Itu akhir zaman. Jadi agama ini dibuat serius. Agama bukan selingan, agama bukan main-main. Karena menjaga diri di akhir zaman itu makin hari makin berat. Jadi yang merapat ke masjid, insya Allah selamat. Yang jauh dari masjid, makin jauh, makin rusak. Ada hadis Nabi SAW dari jalan Sauban. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasul SAW. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, Innallaha zawaliyal ard. Sesungguhnya Allah menampakkan bumi ini. Jadi Allah memberikan perjalanan kehidupan ini. Kasaf namanya, bisa melihat nerawang. Ini khusus Nabi SAW. Kalau orang bisa nerawang, ini berarti dukun. Gitu. Nabi pernah ditampakkan perjalanan dunia ini. Faraitu masariqaha wa magharibaha. Aku lihat dari ujung timur sampai ujung barat. Wa inna mulka ummati saya belugu mazuwiyali minha. Sesungguhnya kekuasaan umatku, kerajaan umatku nanti sampai yang aku lihat itu, dari ujung timur sampai ujung barat. Di masa Nabi tidak kelihatan. Tapi mulai masa Umar, ketika Umar menguasai Parsi, Persia dan Romawi, nampak kejayaan Islam. Sampai hari ini. Islam eksis sampai hari kiamat. 29 negara masih menggunakan bahasa resminya bahasa Arab. Jadi kekuatan umat Islam itu masih ada, nampak, nyata sampai hari kiamat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Aku diberikan dua harta, dua perbendaharaan, dua kekayaan, yaitu merah dan putih. Emas, putih, perak. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bendera Indonesia merah putih diambil dari hadis ini. Bahwasanya aku diberikan dua perbendaharaan, dua kekayaan, yaitu merah dan putih. Merah artinya emas, dinar, putih, dirham. Ya. Dan dinar dan dirham ada dalam Al-Qur'anul Karim, seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijual dengan harga beberapa dirham, murah waktu jadi budak. Gitu. Jadi dinar dan dirham itu mata uang kaum muslimin, sepakat para ulama. Dinar dan dirham, mata uang emas. Kemudian manusia mencoba bikin mata uang dengan kertas. Awalnya orang nggak suka. Ya dulu sempat ditolak mata uang dengan kertas. Dan manusia mata uang dengan emas berharga. Wa ini sa'altu rabbi li ummati. Dan aku minta kepada Tuhanku untuk umatku. Ini sering di hadis. Aku minta kepada Tuhanku untuk umatku. Saya belum pernah baca, aku minta kepada Tuhanku untuk keturunanku. Nabi hampir nggak pernah berdoa minta buat keturunannya. Buat umatnya, buat umatnya, buat umatnya. Di hadis banyak sekali. Jadi tolonglah, nggak usah jualan-jualan keturunan Nabi. Karena di hadis-hadis Nabi hanya minta kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala buat umatnya.
Nabi nggak egois, nggak mentingkan diri sendiri. Yang kedua, Nabi minta wala yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Nabi minta agar umatnya tidak ditundukkan oleh musuh yang di luar dari mereka, dari orang-orang kafir. Nabi minta agar umatnya tidak dijajah oleh orang-orang kafir. Fayastabiha baydatahum, yang nanti orang kafir itu akan mengeruk kekayaan umat Islam. Ini isyarat bahwa negeri-negeri Islam kaya. Negeri-negeri Islam kaya, isyarat. Makanya ada beberapa hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa negeri-negeri Islam negeri yang diberkahi. Di antara bentuk keberkahan adalah negeri yang kaya. Seperti negeri kita, negeri kaya, bahkan sangat kaya. Wa inna rabbi qala li ya Muhammad inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Allah berfirman, ya Muhammad, apabila aku telah tetapkan takdir, maka takdir itu tidak bisa ditolak. Dan Allah mengatakan wala uhlikuhum bisanatin biamatin. Aku tidak akan binasakan umatmu dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi permintaan Nabi Allah ijabahkan. Dan yang kedua, Allah tidak akan kuasakan negeri muslim kepada orang kafir. Secara umum, nggak mungkin orang Islam akan dikalahkan orang kafir. Ini janji. Ya, Allah berfirman, wala usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Saya akan janji, jamin umat ini enggak akan dikuasai oleh orang kafir. Yang orang kafir itu akan mengambil aset sumber daya bumi kaum muslimin. Walau istama'a alaihim min baini aqtariha. Walaupun orang kafir itu bersatu. Ya, bahasa kitanya sekutu. Ya. Mereka bersatu ingin menghancurkan negeri muslim, enggak bisa. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da. Sampai kaum muslimin sendiri yang saling menghancurkan di antara mereka. Ini bagian penting jamaah sekalian. Bahwasanya kehancuran kaum muslimin bukan makar kecanggihan orang kafir. Tapi kehancuran kaum muslimin datang dari dalam. Ini dia pertengkaran, baunya ribut mulu. Ini dia. Ya, jadi orang Islam tuh sama Muslim tuh bawanya nggak bisa hati mereka nggak bisa nyatu. Gitu. Jadi Allah janji umat ini tidak dibinasakan oleh orang kafir. Umat ini hancur dari dalam mereka sendiri. Untuk itulah pembinaan terhadap umat ini didahulukan. Ketimbang harus berbicara tentang makar orang-orang kufar. Makar orang kufar perlu kita tahu juga. Tapi yang paling utama adalah pendidikan ke dalam umat ini. Karena yang membuat hancur umat ini adalah umat itu sendiri. Saling curiga, saling tuding. Itu. Seperti kita hari ini. Muslim mayoritas, tapi rasa zimmi. Jadi muslim zimmi. Ya. Kalau bahasan fikih siasan ada kafir zimmi, kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau kita sekarang ini muslim zimmi, muslim tapi dikendalikan, muslim tapi rasa minoritas, mayoritas rasa minoritas. Ya. Di negerinya sendiri dicurigai, di negerinya sendiri disingkirkan. Di negerinya sendiri dimarginalkan. Iya, di negerinya sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Ini yang terjadi. Sayang, ya, sayang. Kata Nabi, hatta yakuna ba'duhum yasbi ba'da. Sampai di antara kalian saling menyandra satu dengan yang lain. Saling menuding satu dengan yang lain. Sodaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah yang Nabi sabdakan ini. Kita lebih keras dengan kita ketimbang orang-orang kufar. Kemudian Nabi melanjutkan, innama akhafu ala ummati aimatal mudillin.
Sesungguhnya yang aku takuti menimpa umatku adalah penguasa-penguasa yang sesat. Shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang Nabi sabdakan. Hampir semua penguasa di negeri-negeri muslim itu takut dengan agamanya sendiri. Sesungguhnya yang paling kutakuti kepada kalian adalah a'immah, pemimpin, mudilin, pemimpin-pemimpin yang sesat. Ya, enggak mengajak kepada agama Allah. Wa idza wudi'a saif fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Apabila pedang sudah diangkat, peperangan sudah terjadi, maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ini fitnah peperangan. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqal qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak tegak hari kiamat sehingga sebagian dari umatku justru mesra-mesraan sama orang musyrik, sama orang kafir. Jadi sudah hilang al-wala wal bara. Yang diagungkan orang-orang kufar, orang muslim malah dijauhi. Kok dibubarin? Iya. Yang kafir dijaga. Persis hadis Nabi. Tidak tegak hari kiamat sampai sebagian dari umatku itu mesra-mesraan dengan orang musyrik. Hatta ta'buda qabailu min ummati al-ausan. Sampai sebagian di antara umatku mereka menyembah berhala. Itu yang sekarang kita saksikan. Ya, banyak umat Islam itu menyembah berhala-berhala. Ya, apakah kuburan, apakah yang lainnya itu disembah. Karena tauhid rapuh, semua disembah. Ya, setan aja disembah di negeri kita. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yas'umu annahun nabi. Akan muncul pada umatku pendusta 30 orang, semua mengaku sebagai nabi. Akan muncul nabi-nabi palsu. Ya, nabi palsu. Baik secara formal ngaku nabi, atau ada kaum yang mengaku lebih tinggi dari nabi. Di negeri kita disebutkan istilah wali. Ya, orang menganggap wali itu udah lebih tinggi dari nabi. Nabi aja akhir hayatnya itu sampai bengkak kakinya karena sholat. Sampai Aisyah nanya, ya Rasul, ya, bukankah engkau udah dijamin bahwa beliau akan masuk surga? Kenapa sampai bengkak kakinya? Kata Nabi, apakah aku tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakuro. Jadi Nabi akhir hayatnya sampai bengkak kakinya gara-gara sholat. Ini wali nggak sholat, ya ngerokok, pilok, Allahu Akbar. Makanya dulu Ibnu Taimiyah saking jengkelnya nulis buku Auliyaullah humul uqala laisul majanin. Wali Allah itu orang cerdas, orang sehat pikirannya, bukan orang gila. Karena sudah ada pada abad-abad terdahulu, abad ke-7, orang gila dianggap wali. Ya. Jadi kayak Nabi itu, cium tangan. Nabi aja sholat, ini enggak sholat. Nah, akan muncul nanti nabi-nabi palsu. Yang terkenal di dunia terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dari India. Ya, nabi palsu, bonekanya Inggris. Salah satu ajarannya adalah menghilangkan hukum jihad. Inggris, Ahmadiyah. Ya, maka semua aliran sesat itu di belakangnya oleh orang-orang kufar. Oleh orang kufar, sama kayak di negeri kita. Aliran-aliran yang katanya radikal itu belakangnya adalah kufar. Nah, ini contoh gambaran pertarungan akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman. 30 orang ngaku nabi. Ya. Dan Nabi menegaskan wa anna khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelah aku. Gitu. Cuman saya juga heran, setiap ada orang ngawur di sini ada aja pengikutnya. Nabi menutup dengan la tazalu ta'ifatum min ummati alal haq, senantiasa umatku
senantiasa ada di antara umatku yang berjalan di atas kebenaran. Allah janji bahwa di antara umat ini ada yang tetap istiqomah di atas agama. Mudah-mudahan kita, Pak. Zahirina, dan mereka berani menampakkan kebenaran itu, menampakkan tauhid, menampakkan sunnah. La yadurruhum, tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Man khalafahum, orang-orang yang memusuhi mereka. Hatta yatiya amrullah, sampai datang keputusan Allah hari kiamat. Jadi walaupun terjadi huru-hara, Nabi tetap menyebutkan akan ada segelintir orang yang tetap istiqomah di atas agama. Dan mereka tidak bisa diganggu, dimudorotkan oleh orang-orang yang memusuhi mereka. Ini namanya Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Kelompok yang datang di atas Quran dan Sunnah. Ini dia, ada terus. Mereka istiqomah, tampak kelihatan kok. Mereka baik, nampakkan siar agama. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia jemaah sekalian. Jadi dalam beragama jangan minder. Orang maksiat aja nggak minder kok. Lihat di sosial itu. Nggak usah minder dalam beragama ini. Selama kita benar, lurus, tegak di atas kebenaran, nggak usah minder. Yang maksiat aja nggak minder. Malah dia bangga. Kalau kita nggak istiqomah di atas agama ini, kita akan jadi rusak. Dan Allah janji lewat lisan nabinya, bahwasanya setiap generasi, setiap zaman ada sekelompok orang yang mereka di atas agama ini. Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Ya. Sampai hari kiamat, nggak akan bisa memudaratkan mereka. Ya. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab.